Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi ya hari ini. Setelah Loka kemarin sempat ketemu, baru hari ini kita ketemu lagi secara daring. Bagaimana ya, bisa kabarnya? berharap ketemu darat ya, kita kopi darat kapan waktu. Iya, mudah-mudahan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Fit? Alhamdulillah hari ini kami sudah melakukan Zoom ya, gini dengan beberapa bukan beberapa tapi semua mungkin ya. Iya. Semua warga Selayar termasuk guru-guru juga Iya. dalam rangka hari jadi Hari jadi. 18. Iya, jadi sempat saya dari kemarin kita sudah janji temu ya untuk hari ini. Karena Ibu Fitri ada sesuatu hal yang ingin dikomunikasikan. Ya, jadi mengawali pertemuan kita hari ini, saya ingin bertanya, apa sih yang ingin Ibu Fitri capai dari percakapan kita hari ini? Saya berharap saya dapat menemukan solusi dari masalah saya. Mungkin tidak berlarut-larut ya, belum berlarut-larut, tapi rasa kalau saya tidak mengambil langkah untuk mengatasinya, maka ini akan berlarut-larut dan tidak akan selesai sampai berulang-ulang, bahkan mungkin akan menular ke beberapa teman juga akan melakukan hal yang sama. Jadi saya berinisiatif untuk menjadikan ini satu masalah untuk saya angkat agar saya bisa diarahkan untuk mencari solusinya. Insya Allah. Kalau boleh saya tahu permasalahannya itu seperti apa, Bu Fit? Ya jangan sampai berlarut-larut ya, jadi kita terbuka saja. Ini, Bu, ya. Jadi ini mungkin permasalahannya, ya. Ini mungkin permasalahan untuk hampir di semua sekolah ada anak-anak yang sudah misalnya ada di kelas tinggi tapi belum tahu membaca. Dan itu saya alami masih di sekolah kami juga ada beberapa anak yang belum bisa membaca, bahkan ada yang belum seluruhnya menandai huruf. Jadi bukan hanya menyambungkan huruf, tapi menandai huruf itu belum bisa. Ada di kelas berapa itu, Bu Fit? Itu yang saya angkat nantinya tidak ada lagi anak-anak yang dinaikkan di kelas 2, kelas 3, mungkin sampai kelas 5 ya. Oh iya. Jadi berarti memang harusnya kan di kelas 1 itu sudah bisa menandai huruf ya. Ini bisa menemukan solusi. Ya. Tetapi kenapa ini saya anggap sebagai satu permasalahan karena di samping aturan kita saat ini sistem pendidikan itu kan tidak mengharuskan lagi kita untuk membuat anak tinggal kelas ya dengan alasan karena belum tahu membaca, karena kita sudah masuk di TM di mana ketidaktuntasan itu akan dilanjutkan di kelas selanjutnya. Jadi tidak ada alasan untuk membuat anak itu tinggal kelas. Tetapi di sisi lain itu malah jadi bumerang karena anak-anak dikasih naik, tetapi guru yang setelah kita itu juga akan menghadapi tantangan yang ada beban tersendiri karena anak-anak ini belum tahu membaca. Jadi mudah-mudahan dalam percakapan ini ada solusi yang bisa nantinya memecahkan masalah saya. Iya. Jadi boleh dikata permasalahan ini sudah dari guru yang satu, kemudian guru yang lain. Sejauh ini apa yang Ibu Fitri sudah lakukan setelah melihat ada permasalahan yang seperti itu? Pasti ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu Fitri atau teman-teman yang lain barangkali di sekolahnya. Oh ya, selama ini kami membuat cara pembelajaran di kelas itu berbeda.
Jadi tepatnya mungkin berdiferensiasi, tetapi dengan cara melihat dari memetakan anak itu berdasarkan kemampuan dan profil belajar mereka. Jadi anak-anak ini itu kami kelompokkan dalam satu kelompok tersendiri dan itu dia dengan berbeda dibanding dengan teman-temannya. Kemudian cara yang kedua, kami juga kadang anak-anak ini dibawa ke perpustakaan untuk dibantu oleh teman-teman yang ada di perpus. Tetapi sekalipun mungkin belum maksimal, tapi saya menganggap itu bagian dari usaha, bagian dari upaya saya untuk bagaimana anak-anak ini bisa memahami, bisa mengetahui huruf-huruf itu atau saling ini bisa Iya. Jadi sudah ada beberapa upaya yang Ibu Fitri lakukan. Setelah melakukan beberapa upaya itu, ada tidak tantangan yang Ibu Fitri hadapi? Sampai permasalahan ini masih Ibu angkat. Ya, tantangannya adalah pertama program harus jalan, program pembelajaran, program semester harus jalan. Kita juga semua punya tujuan pembelajaran harus dicapai dan waktu yang terbatas. Dalam mengajar anak-anak dengan kondisi pemahaman yang berbeda-beda itu juga saya rasa tantangan tersendiri dan harus punya keterampilan tersendiri untuk menanganinya. Dan itu belum maksimal. Kemudian ketika membawa anak-anak ini ke perpustakaan itu belum terprogram dengan baik, belum ada jadwal terencana, belum ada jadwal yang pasti bahwasanya anak ini akan diajar pada hari apa. Ini hanya saya hanya membawa anak-anak ke perpus pada saat mungkin ada guru yang lagi kosong atau tidak ada, maka anak-anak itu kemudian diarahkan ke sana. Tapi untuk penjadwalan itu belum ada penjadwalan. Belum ya? Oh iya. Ya, jadi selanjutnya Ibu Fitri, apa yang Ibu Fitri butuhkan untuk mencapai tujuan itu? Kan sudah ada beberapa upaya yang dilakukan, juga sudah mengidentifikasi beberapa tantangan. Kemudian apa yang Ibu Fitri butuhkan agar upaya ini lebih maksimal? Iya, saya berharap ada kolaborasi antar teman sejawat. Betul. Kemudian ada dukungan sepenuhnya dari Bapak Kepala Sekolah yang mungkin kita bisa membentuk penjadwalan untuk mengarahkan anak-anak ini ke perpus. Kemudian yang ketiga, penyediaan sarana prasarana mungkin lebih lengkap. Misalnya ini bekerja sama dengan bendahara untuk mengadakan media pembelajaran khusus anak-anak yang belum tahu membaca. Oh iya. Ya, jadi Ibu Fitri juga sudah mengidentifikasi beberapa hal yang Ibu Fitri butuhkan untuk peningkatan upaya, meningkatkan kompetensi anak untuk bisa membaca. Kemudian dari skala 1 sampai 10, untuk permasalahan ini, Ibu Fitri menganggap itu sudah ada di level berapa? Ya, saya merasa baru berada di level 6, Ibu. Kenapa? Karena usaha ini kemudian belum membuahkan hasil yang seperti yang saya harapkan dan saya menganggap bahwa masih banyak hal yang bisa saya lakukan untuk sampai ke level-level selanjutnya. Harapan ke depan Ibu Fitri mau mendapatkan mau berada di level berapa? Kalau misalnya ya, sudah ada 9-10. Mudah-mudahan pasti harapannya kan iya. Antara 8, 9, 10. Saya berharap itu karena kenapa dengan pelevelan ini menjadi motivasi buat saya untuk mungkin lebih cepat, lebih mudah untuk mewujudkan apa yang saya harapkan. Jadi untuk supaya apa yang menjadi rencana saya, apa yang menjadi harapan saya ke anak-anak ini bisa terwujud dengan mudah. Oke. Nah, selanjutnya Ibu Fit kan sudah mengidentifikasi beberapa kebutuhan terkait dengan upaya ini. Kemudian saya mau bertanya lagi, pasti Ibu Fitri dan teman-teman di sekolah itu punya kekuatan.
kekuatan apa yang akan mendukung upaya Ibu Fitri untuk menyelesaikan permasalahan itu, anak-anak yang belum tahu membaca. Iya. Saya pikir begini, sekolah kami sarana prasarananya memadai, alhamdulillah. Kami juga WiFi juga tidak ada hambatan sama sekali, lancar. Kemudian teman sejawat itu yang ada sekolah itu sangat kolaboratif ya, mereka setiap rencana apapun yang akan kita lakukan itu kita akan lakukan bersama-sama jika memang harus dilakukan bersama-sama. Ya, betul. Kolaborasi itu penting ya. Saling membantu untuk mencapai tujuan. Nah, pekerjaan itu akan lebih ringan kalau misalnya ada kolaborasi dengan teman, apalagi didukung oleh kepala sekolah. Ya, Alhamdulillah. Iya, itu memang adalah kekuatan yang sangat penting untuk setiap aksi yang dilakukan. Dari beberapa upaya yang sudah Ibu Fitri lakukan, kira-kira ada tidak alternatif aksi lain yang bisa Ibu Fitri lakukan lebih gencar lagi ke depannya supaya permasalahan dari siswa-siswa Ibu yang belum tahu membaca bisa diselesaikan? Ya, dari kedua ada yang sudah saya lakukan itu, saya pikir begini, harus ada juga kolaborasi dengan orang tua, dan itu sudah saya lakukan dengan di WA, tetapi mungkin belum maksimal. Kemudian saya menginginkan ada penjadwalan untuk mengarahkan anak-anak ini ke perpus supaya lebih intensif, supaya lebih sistematis, berkesinambungan anak-anak ini, sehingga pembelajaran itu bukan hanya semata-mata di kelas, tetapi juga memang sudah terjadwal di perpustakaan, sehingga ya teman-teman sejawat yang harusnya membantu itu juga lebih fokus, artinya bahwa mungkin dengan adanya penjadwalan teman-teman ini akan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan baku harap artinya seperti itu, Bu. Karena misalnya kan dari sekian banyak ini biasa kan berharap ini tidak menjadi. Jadi kalau misalnya dijadwal. Iya. Jadi untuk mencapai target itu kira-kira kapan Ibu Fitri akan memulai aksi tersebut? Ya. Untuk memulai aksi itu, kapan kira-kira Ibu Fitri bisa mulai melakukan tindakan? Insya Allah semester depan Ibu, karena ini juga sudah mau masuk semester penilaian semester. Jadi insya Allah Januari akan saya mulai. Jangka waktu yang mungkin bisa digunakan untuk bisa melihat bahwa oh anak ini ternyata sudah bisa membaca. Ya, paling tidak saya akan waktu panjang, mungkin sampai kenaikan kelas. Jadi dari Januari sampai mungkin bulan Mei 2024 insya Allah. Iya. Kemudian untuk mengukur keberhasilan dari upaya yang Ibu Fitri nantinya akan lakukan, itu seperti apa? Saya berharap kalau misalnya anak-anak ini sudah, karena saya memahami, mengenali mereka keadaannya hari ini, keadaannya sekarang, kalau perkembangannya itu kelihatan, maka saya anggap itu sebagai satu keberhasilan. Jadi indikator keberhasilan itu ketika mereka tidak harus menguasai sepenuhnya, tetapi paling tidak akan ada peningkatan perkembangan dari ilmu atau dari pemahaman yang awalnya belum bisa menandai huruf, kemudian bisa menandai huruf, atau mungkin lebih lanjut lagi bisa membaca kata, suku kata dan kata. Iya. Iya, betul sekali. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana. Anak-anak kita yang belum tahu membaca itu nantinya bisa membaca lebih lancar supaya untuk penguasaan materi-materi yang lain itu lebih cepat lagi. Karena dasarnya untuk belajar itu kan dari membaca dulu. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya setelah melakukan rencana-rencana aksi yang sudah Ibu Fitri lakukan itu ya anak-anak Ibu Fitri itu bisa membaca dengan lancar. Selanjutnya apa komitmen Ibu Fitri terhadap rencana aksi yang sudah Ibu utarakan tadi? Komitmen saya adalah bahwa apapun apa yang saya rencanakan ini nantinya akan menular ke semua teman-teman guru, dan komitmen ini bisa dijaga bersama. Apa yang saya rencanakan untuk saya ubah itu menjadi
kewajiban, bukan kewajiban dalam tanda kutip ya, tapi maksudnya mereka terpanggil untuk melakukan hal yang sama, dengan keadaan bahwa nanti kalau memang tidak tahu membaca, biar tidak tahu membaca. Paling tidak teman-teman itu bisa mengubah cara pandang mereka terhadap anak-anak ini, bahwa kita melakukan secara maksimal. Apapun hasilnya itu bukan bukan hal yang harus dipertimbangkan, tetapi bagaimana prosesnya untuk sampai ke hasil itu. Jadi saya tidak akan terganggu oleh hasilnya kelak, tetapi saya akan fokus dan pada bagaimana saya melakukan prosesnya untuk sampai ke hasil. Yang penting aksi itu dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, penuh tanggung jawab. Dan semua berkolaborasi untuk betul. aksi ini, karena mungkin ini semacam proyek untuk kami di kelas 2, tetapi kondisi ini itu dirasakan oleh semua guru kelas yang ada salah 1-2 orang anaknya yang memang belum bisa membaca. Kalau kelas 2 mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau kelas tinggi yang belum bisa membaca itu saya rasa ada yang tidak, ada yang salah, ada yang terlewatkan. Iya, betul. Ya, karena Ibu Fitri sudah berkomitmen, tentu ada pihak-pihak atau apa saja yang dapat membantu Ibu Fitri agar komitmen ini bisa. Iya, saya rasa yang saya pertama ingin libatkan adalah kepala sekolah, teman-teman sejawat, dan tentunya anak-anak ini, orang tua mereka, karena apapun kami adalah satu lengkap. Jadi kalau salah satunya kemudian tidak mengindahkan, itu akan pincang, dan rencana ini mungkin akan tertatih-tatih jalannya. Jadi saya berharap semua pihak, kepala sekolah, teman guru, orang tua, bahkan siswa itu sendiri, kita bisa bekerja sama dan menganggap komitmen ini adalah komitmen bersama. Dan untuk mencapai komitmen itu harus kita lakukan bersama. Dengan kita memiliki ini tujuan kami. Iya, jadi betul sekali dari sekian yang Ibu Fitri sampaikan, Ibu Fitri sudah bisa mengidentifikasi terkait dengan tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian sudah mengidentifikasi beberapa tantangan terkait dengan masalah kenapa belum maksimal untuk mencapai tujuannya, kemudian Ibu Fitri juga sudah menentukan kapan sih harus memulai usaha untuk bisa melakukan tindakan terkait permasalahan dari siswa Bu Fitri yang belum tahu membaca. Mudah-mudahan ke depan dengan komitmen dari Ibu Fitri dan rekan-rekan yang ada di sekolahnya Ibu Fitri, permasalahan ini bisa diselesaikan. Ya, jadi harapan kita memanglah itu. Jadi Ibu Fitri juga sudah menemukan apa sih aksi yang harus dilakukan. Tadi Ibu Fitri sudah menyampaikan bahwa harus ada penjadwalan dan lain-lain sebagainya. Saya kira Ibu Fitri sudah menemukan solusi dari permasalahan dari Ibu Fitri. Tinggal ke depannya bagaimana aksinya bersama dengan teman-teman di sekolah. Ya, itu harapan kita ya. Semoga rencana aksi yang Ibu Fitri lakukan nanti bisa berhasil. Saya doakan dari jauh. Ya, amin. Terima kasih doanya, Bu. Iya, jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini? Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat bagaimana tindak lanjutnya. Ya, saya berharap tindak lanjut setelah ini adalah saya akan melakukan aksinya, dan refleksinya mungkin saya akan menghadap ke Ibu kembali, saya akan melakukan obrolan lagi, percakapan lagi dengan Ibu, supaya saya bisa merefleksi diri sejauh mana keberhasilan yang saya lakukan, dan supaya saya juga bisa diarahkan, dibantu untuk mencari solusi dari hambatan yang mungkin bisa saja saya hadapi ke depan. Iya, betul sekali. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa berhasil. Dan percakapan kita hari ini ada manfaatnya bagi Ibu Fitri untuk permasalahannya. Sampai ketemu lagi di sesi pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih Bu Dharma. Iya, sama-sama, dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa refleksi terkait dengan proses coaching yang dilaksanakan kemarin. Saya Darmawati SPD sebagai coach dan berpasangan dengan Ibu Fitriani SPD MM sebagai coachingnya. Pada saat proses coaching berlangsung, sesuatu hal yang sangat melegakan, kemudian menjadi sebuah pencerahan, ada praktik baik untuk menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan pada modul 2.3, di mana saya berusaha untuk mengembangkan 3 kompetensi inti dari coaching, menerapkan prinsip-prinsip coaching, lalu berusaha untuk menggiring coachee agar menemukan solusi dari permasalahannya, tentunya tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi alur tirta, sehingga tujuan dari coaching yang kami laksanakan kemarin alhamdulillah bisa tercapai. Ibu Fitri bisa menemukan solusi dari permasalahannya, mengenali dan mengidentifikasi hambatan dan kekuatan yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi kekuatan pada saat penyelesaian masalah dari permasalahan yang diutarakan selama proses coaching berlangsung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani SPD MM, rekan dari Ibu Darmawati SPD. Izinkan saya melakukan testimoni terhadap coaching yang dilakukan oleh Bu Darmawati kemarin. Saya selaku coachee sangat berterima kasih kepada Ibu Darmawati yang telah menjadi coach saya, karena dalam coaching tersebut Ibu Darmawati sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari coaching kemarin itu yang mengharuskan kami untuk menggali ide-ide dari diri kami sendiri, Ibu Darmawati sudah memberikan arahan dengan baik, sudah memancing saya untuk mengeluarkan semua ide-ide atau potensi yang saya miliki untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Sehingga dari coaching tersebut saya bisa menemukan solusi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang saya utarakan kepada coach saya. Ibu Darmawati juga sudah melakukan alur tirta dalam coaching tersebut, di mana beliau sudah menetapkan tujuan, kemudian mengarahkan saya untuk mengidentifikasi masalahnya, kemudian mencari hambatan sekaligus solusinya, dan selanjutnya melakukan rencana dan tanggung jawab dari rencana tersebut. Dalam hal ini, Ibu Darmawati juga sudah menerapkan kompetensi dalam coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengar dengan aktif, dan yang ketiga sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga saya tidak kebingungan pada saat memberikan penjelasan, di mana penjelasan tersebut mengarahkan saya untuk mencari solusi sendiri. Kepada Ibu Darmawati, terima kasih banyak atas coaching yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa menemukan, mencari, menggali potensi dalam diri saya sehingga solusi itu dapat ditemukan. Demikian testimoni kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.